Baik, selamat siang Bapak dan juga teman-teman sekalian. Pada video ini saya akan menjelaskan teorema 1.8, di mana teorema ini sendiri berbunyi diberikan graf berorde 3 atau lebih. Jika G ini memuat dua simpul berbeda, misal U dan V, sehingga G minus U dan juga G minus V ini terhubung, maka G juga terhubung. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa G minus U ini, mohon maaf sebelumnya Pak jika cara pembacaan saya salah, namun intinya yang saya maksud di sini adalah yang ini, G minus U ini. Nah, G minus U ini sendiri itu maksudnya graf yang diperoleh dari graf G itu dengan menghapus titik U beserta dengan garis-garis atau sisi-sisi yang terhubung di U itu. Jadi graf G minus U itu artinya graf G tanpa titik U itu dan juga sisi-sisi yang terhubung dengan titik U. Nah, untuk menyelesaikan teorema ini sendiri, kita akan menunjukkan bahwa setiap dua titik, di sini kita misalkan titiknya itu X dan juga Y, itu terhubung. Nah, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama itu jika X dan Y itu tidak sama dengan simpul U dan juga V. Nah, di sini misalkan U itu bukan elemen dari simpul X dan juga Y. Nah, karena U ini bukan elemen dari simpul X dan juga Y, maka X dan Y ini adalah simpul di G minus U. Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa G minus U itu adalah graf yang diperoleh dengan menghapus titik U dan juga sisi-sisi yang terhubung di titik U itu. Sehingga di sini X dan Y itu adalah simpul di G minus U. Nah, karena telah kita ketahui pada teorema ini sendiri bahwa G minus U itu terhubung, maka di sini terdapat lintasan X minus Y, di mana di sini kita simbolkan dengan P, di G minus U. Sehingga P ini yang merupakan X, lintasan X dan juga X ke Y ini pasti ada di dalam G. Dan artinya itu simpul X dan juga Y ini pasti terhubung di G. Nah, untuk kasus kedua, kita akan melihat bagaimana jika X dan juga Y ini itu sama dengan simpul U dan juga V. Nah, karena di sini X itu sama dengan U dan Y itu sama dengan V, maka di sini akan kita tunjukkan bahwa U dan V itu terhubung di G. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa G itu graf yang berorde minimal 3. Nah, maka di sini kita bisa mengambil sebuah simpul lain, misal di sini simpul W, di mana simpul W ini sendiri itu tidak sama dengan simpul U dan juga simpul V. Sehingga karena sebelumnya kita telah ketahui bahwa G minus V itu terhubung, maka di G minus V ini sendiri pasti memuat U lintasan U ke W. Dan juga sebaliknya, karena G minus U itu terhubung, maka G minus U ini sendiri pasti memuat lintasan V ke W. Atau di sini lintasan U ke W itu kita simbolkan dengan P aksen dan juga lintasan V ke W itu kita misalkan dengan P double aksen. Nah, di sini kita perhatikan bahwa P aksen dan juga P double aksen itu menghasilkan jalan atau lintasan dari U ke V. Di mana kita lihat tadi P aksennya kan U, lintasan U ke W. Dan juga P double aksennya itu adalah lintasan V ke W. Sehingga kalau kita melihat gambarnya itu bisa seperti ini, di mana untuk G minus V yang terhubung itu gambarnya bisa seperti ini. Karena di sini G minus V berarti yang tersisakan hanya lintasan U ke W. Begitupun untuk G minus U yang terhubung. Nah, sehingga di sini dari teorema 1.6 yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman Marin, nah maka di sini G ini memuat lintasan U dan lintasan U ke V, dan U dan V ini sendiri itu terhubung, sehingga dalam kasus 1 dan juga kasus 2 terbukti bahwa G ini juga terhubung.